ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Akhirnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyerah juga. Untuk pertama kalinya salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang tidak disensor alias tidak dihitamkan di beberapa bagian diserahkan kepada pengamat kebijakan publik Dr. Bonatua Silalahi. KPU menyerahkan salinan ijazah itu kepada Bonatua setelah Majelis Komisi Informasi Publik pada sidang tanggal 14 Januari lalu menyatakan menerima permohonan Bonatua secara keseluruhan dan mewajibkan KPU untuk menyerahkan salinan lengkap ijazah Joko Widodo sesuai permohonan pemohon. Amar putusan memutuskan menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 merupakan informasi terbuka. Majelis Komisi Informasi Pusat sebenarnya memberikan kesempatan kepada KPU RI untuk mengajukan banding selama 14 hari dan bila tidak mengajukan banding maka putusan itu berkekuatan tetap. KPU ternyata secara mengejutkan tidak mengajukan banding. Dan hari ini, Senin 9 Februari 2026, Bonatua mendatangi KPU Pusat dan bertemu dengan petugas pengelola informasi dan dokumentasi KPU RI. Proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah, setelah publik marah DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya. Nah, lantas saya tidak puas. 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun. Dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor.
menyambung kata Bang Mike tadi, Ya. inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kalian harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji maupun otopsi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang pihak KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah segala informasi ini. Ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan itu bisa teliti mungkin nanti netizen ada yang Ahli tanda tangan. Yang punya kebetulan dulu meleges pas di tanggal ini. Kan bisa dicek, ini tanda tangannya gimana? Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan? Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti ya. Dan juga misalnya ada foto ya, foto juga kita bisa teliti, tapi khusus untuk foto dan materai ini hati-hati. Karena apa? Foto dan ini tidak mengandung warna ya. Walaupun katanya ini foto hitam putih, tapi mungkin kalau foto aslinya agak beda juga, nggak harus hitam putih selalu. Tapi materai juga itu kan berwarna. Meskipun bisa kita lakukan analisis tapi terbatas. Ya, tetap terbatas misalnya bentuknya. Ya. Dan seperti misalnya juga yang kita tidak bisa, kekurangan kita adalah kita tidak bisa uji dokumen fisik, uji forensik. Ya, kita tidak bisa uji usia kertas, kita tidak bisa uji usia tinta. Ya, kita tidak tahu ukuran aslinya, ini kan A4 ya. Tapi kita tidak tahu ukuran aslinya bagaimana. Itu perlu diingat. Jangan pernah kita meneliti ke wilayah itu memakai sampel ini. Supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi fitnah. Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas ya. Mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Nah, untuk itu ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain.
Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan. Ya. Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah. Karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya. Seperti itu. Jadi nanti silakan, nanti mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti. Tapi jangan sembarangan tuduh, seperti itu. Dan yang terakhir nih, saya mungkin harus mengucapkan terima kasih buat Bapak Prabowo ya, yang tetap menjaga iklim demokrasi. Kita tahu KPU ini kita ibaratkan adalah rumah demokrasi kita. Dan kita juga berterima kasih kepada KIP yang menjaga selalu supaya pintu KPU, pintu keterbukaan informasi KPU terbuka. Dan saya juga meskipun kita perjuangan yang panjang, saya juga berterima kasih ke KPU. Ya meskipun tadi sempat menolak permintaan informasi saya, sempat mengeluarkan peraturan 731, melakukan uji konsekuensi, sempat kita bersidang susah payah, sempat juga saling bantah membantah. Tapi itu sudah close, kita selesaikan permasalahan kita lanjut ke permasalahan bangsa yang lebih besar, yaitu bagaimana keterbukaan informasi selanjutnya. Keputusan KPU RI untuk tidak mengajukan banding ini sesungguhnya cukup mengejutkan ya. Mengingat KPU selama ini kan mencoba selalu menghalang-halangi publik untuk mengakses ijazah Jokowi ini. Misalnya kan pernah membuat aturan nomor 731 tahun 2025 yang mengatur 16 dokumen milik Capres dan Cawapres itu dikecualikan. Ini termasuk ijazah, maksudnya dikecualikan itu nggak boleh diakses oleh publik. Namun setelah mendapat protes dan kecaman dari berbagai kalangan termasuk dari DPR RI, akhirnya ketua KPU itu mengalah dan dia mencabut aturan itu. Tetapi setelah diminta ternyata salinan ijazah yang diberikan itu dihitamkan alias disembunyikan pada 9 bagian. 9 hal yang disembunyikan KPU RI dalam salinan ijazah Joko Widodo adalah nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, tanggal dilegalisir, tanda tangan rektor UGM, dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Coba ngapain coba tempat tanggal lahir dan tanggal lahir kan orang semua juga sudah tahu ya di mana Jokowi itu dilahirkan dan tanggal berapa. Oh, ada semua itu ya, tinggal buka di Wikipedia ada, tapi tetap dihitamkan. Tapi ada hal-hal lain misalnya tanggal dilegalisir, itu juga dihitamkan. Dan ini kan sebenarnya bisa menjadi bahan penelitian. Misalnya nanti disamakan seperti dikatakan oleh Bu Natua tadi kan, nanti kalau ada orang yang melegalisir ternyata pada hari yang sama dengan Jokowi misalnya kan bisa ketahuan itu siapa yang tanda tangan dan bagaimana bentuk tanda tangannya dan sebagainya gitu. Soal ini kembali digugat oleh Bu Natua Silalahi dan dalam putusannya seperti saya sebutkan tadi tanggal 14 Januari lalu Majelis Komisi Informasi Pusat memutuskan semua harus dibuka. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Nah, tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Natua tadi ya, semuanya polos ya, baik yang tahun 2014 waktu maju pertama kali dan yang 2019 semuanya polos dan itu bisa dibandingkan. Memang ini hitam putih ya, itu jadi tadi disebutnya itu sebagai data sekunder. Tapi kalau dengan data semacam itu kan itu lebih terbuka ya. Dengan memegang salinan ijazah dan kemudian rencananya dia akan mengunggah di akun media sosialnya, Bu Natua itu berharap banyak pihak yang bisa melakukan penelitian ijazah Jokowi tanpa khawatir dikriminalisasi seperti trio RRT. Ya, ini Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Fauzia Tiasuma. Mereka kan menggunakan ini analisisnya itu berdasarkan salinan ijazah yang diunggah oleh kader PSI Dian Sandi Utama itu ya, yang kemudian katanya mereka ini akhirnya dikenakan pasal fitnah, pencemaran nama baik, bahkan dengan undang-undang ITE karena dianggap mengubah dokumen ijazahnya Jokowi. Jadi clear nih, monggo silahkan yang mau menelitinya, follow atau melongok akun media sosial dari Dr. Bu Natua. Di situ nanti Anda bisa dapat mendapatkan ijazah Jokowi. Ini nggak boleh lagi dibantah ya, karena inilah dokumen yang diserahkan oleh Jokowi ketika dia maju menjadi calon presiden pada tahun 2014 dan 2019. Dan memang kalau kita lihat ya ini sama dengan yang diunggah oleh Dian Sandi Utama itu. Dan ini yang sudah diteliti oleh Dr. Rismond dan Roy Suryo yang mereka menyatakan bahwa ini ya kalau Roy Suryo menyebutkannya 99,9% palsu, sementara
kalau Rismon katanya 1.000 triliun palsu, 11.000 triliun palsu. Tapi kalau Bonatua tadi menyatakan dia hati-hati karena dia mengatakan ini adalah data sekunder, kata dia. Tentu data primernya ya ijazah aslinya ya. Ini rupanya Bonatua tidak hanya berhenti pada ijazah Jokowi. Selain ijazah ini bapaknya, Bonatua juga menggugat ijazah atau sebenarnya surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang juga ini banyak sekali dipersoalkan. Sidang terakhir tanggal 4 Februari lalu atau sidang kelima yang menghadirkan saksi ahli Alamsyah Saragih yang pernah menjadi Ketua Informasi Pusat tahun 2000 sampai 2009 sampai 2013 atau 2000 sampai 2013 ya, tapi terakhir tahun 2013 dia. Nah, dalam keterangannya pada sidang tanggal 14 Februari lalu itu dia menyatakan bahwa ijazah Gibran itu juga bisa dibuka ke publik. Itu dia menganalogikan seperti dirinya ketika dia waktu maju menjadi komisioner di Ombudsman gitu ya. Jadi ijazah itu ya dokumen-dokumen dia boleh dibuka pada publik. Dengan begitu ya ijazahnya Gibran juga boleh dong dibuka ke publik. Tadi Pak Alam menjelaskan atau memberi contoh terhadap dokumen-dokumen Pak Alam pada saat Pak Alam mengikuti seleksi, meskipun sekarang Pak Alam sudah tidak lagi komisioner, itu bisa dibuka. Iya, karena pada saat itu berkaitan dengan posisi Pak Alam saat itu sebagai jabatan publik. Ya, jadi, sepanjang orang meminta itu terkait dengan posisi saya dalam di situ Pak ya. Pada saat seleksi ombudsman. Jadi sekarang nih Bapak nih jadi kemarin ombudsman. Ya Pak ya. Sekarang nggak di ombudsman. Ya. Di tempat lain. Ya. Badan publik Pak ya. Kemudian ada orang ingin mendapatkan dokumen tersebut atau informasi tersebut, ya kan? Tapi berkaitan dengan posisi Bapak yang baru, itu bagaimana Pak? Nah, dalam teori yang Bapak pahami. Kalau dalam posisi saya yang baru, apakah saya sedang ada dalam jabatan publik? Jabatan publik. Dalam posisi jabatan publik. Kalau dalam posisi dalam jabatan publik ya, dia tidak perlu melihat yang lalu, dia minta posisi saya ketika saya menempati jabatan publik. Informasinya boleh. Tapi kalau saya sekarang privat, ya pasti tidak boleh, kan? Ya, tidak bisa. Yang dia bisa meminta informasi ke Pansel atau Setnek dulu yang menangani, mana data CV-nya Alamsyah saya mau lihat misalnya pada saat dia mendaftar ombudsman sebatas CV itu. Tapi setelah tahun 2021 saya tidak lagi di situ, ya dia tidak bisa meminta karena saya tidak pada posisi sedang jabatan publik. Jadi pada saat Pak Alam sudah tidak lagi menjadi pejabat publik, gitu kan, informasinya, maka informasi pada saat Pak Alam mencalonkan, ya kan, itu menjadi tidak bisa lagi. Masih. Pada saat saya mencalonkan boleh. Mencalon boleh. Iya, CV saya katakanlah sampai posisi Pak Alam itu sudah tidak lagi jabatan publik. Sekalipun saya tidak sedang menjabat publik, tidak pada posisi jabatan publik. Saya 2000 ini kita teknis ya. 2016 saya diterima di ombudsman. Orang bertanya tentang mana data CV Pak Alamsyah. Pada saat itu dia minta ke Setnek, ya Setnek harus memberikan. Terus saya selesai di ombudsman. Ada orang minta data CV saya ketika saya mendaftar ke ombudsman, dan kemudian diterima di ombudsman. Tetap boleh diberikan. Tapi ketika orang minta, saya ingin mintanya ke Setnek, informasi CV Pak Alamsyah tolong dilengkapi setelah dia selesai dari ombudsman juga. Nggak bisa Setnek. Baik. Pasca, gitu. Baik. Nah, kalau pada pasca ombudsman, kemudian Pak Alam itu menjadi pejabat publik lagi di tempat lain, Pak, di tempat lain, gitu kan ya. Apakah dokumen atau informasi tertentu, ya kan, itu masyarakat boleh tanya? Boleh. Kalau boleh tanya sih boleh ya. Artinya badan publik bisa memberikan. Bisa, oke Pak. Boleh mengungkap. Meskipun Bapak sudah tidak lagi di situ. Ya, sepanjang informasi diminta itu memiliki relevansi dengan jabatan. Posisi jabatan. Oke, baik Pak. Soal ijazah Gibran, hasil penelitian dari Dr. Rismon itu sudah dibukukan dalam Gibran Endgame, Wapres nggak punya ijazah. Sorotan utama Rismon tertuju pada dua versi, atau sebenarnya tiga versi malahan ya, yang data yang saling bertabrakan. Tapi kalau data resminya dua saja ini. Menurut data resmi KPU yang digunakan saat pendaftaran Pilpres, Gibran tercatat menempuh studi di UTS Insert, Sydney, Australia, selama periode tahun
2004 hingga 2007. Apakah dia mengulang-ulang matrikulasi itu selama 3 tahun? Kita nggak tahu, kata Rismond dalam sebuah videonya. Dan ini jelas dia mencurigainya bahwa klaim durasi studi yang tidak wajar itu. Kebingungan publik itu menurut Rismond tidak hanya berhenti sampai di situ, karena dia menyinggung versi lain yang pernah diunggah oleh Sekretariat Negara. Ini datanya beda lagi, ini dia lebih dulu di MDIS Singapura, baru kemudian UTS Insert. Tapi ada juga yang diunggah di kantor berita Antara, tapi menurut saya ini kan nggak jadi pegangan, bukan dokumen resmi ya, yang menyebut bahwa UTS Insert itu sebagai program S2. Ini ijazah Gibran ini seperti saya katakan lebih serem loh kalau terbongkar ini dibandingkan dengan ijazahnya Jokowi. Kenapa? Karena dia kan sedang menjabat ya sebagai wakil presiden ini. Dan kelihatannya jauh lebih mudah ini. Ini kalau kemudian nanti surat keterangan penyetaraan dari Kemendikdasmen waktu itu masih Dirjen waktu itu ya, masih di bawah Kementerian Dikbud itu kan itu hanya berupa dokumen surat keterangan, jadi nggak perlu ada soal embos, soal materai dan sebagainya itu ya, saya kira di situ. Jadi ini lebih mudah, tapi konsekuensinya sangat berat karena kalau kemudian Gibran terbukti dia memang hanya punya surat keterangan dari Dikdasmen dan surat keterangan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, kan harusnya surat keputusan ya, bukan surat keterangan. Ya Gibran itu nggak punya ijazah SMA seperti yang dikatakan oleh Rismond, dan kalau benar itu ya berarti ini ada 2 konsekuensi hukum pidana maupun ketatanegaraan. Ya kalau pidana dia dianggap menggunakan dokumen palsu, tidak sah, tidak legal, dan dari sisi ketatanegaraan dia bisa dimakzulkan. Nah kalau dia dimakzulkan, pupus sudah harapan dia untuk maju lagi pada Pilpres 2029 dan melanjutkan dinastinya Jokowi. Mungkin nanti disiapkan ya Kaisang mungkin yang akan maju menggantikan Gibran. Tetapi kan partai-partai politik sekarang sudah rame-rame mendukung Prabowo 2 periode, tapi tidak bersama dengan Gibran seperti yang diinginkan oleh Jokowi. Jadi kapan kira-kira putusan dari Komisi Informasi Pusat nih? Kalau dikatakan pekan depan, berarti pekan ini ya, karena tanggal 4 terakhir. Pekan ini berarti akan ada keputusan dari Komisi Informasi Pusat. Dan sebenarnya kalau dari sisi hukum, sudah ada jurisprudensinya ya, kalau ijazahnya Jokowi itu boleh dibuka, apalagi dia sudah tidak menjadi presiden lagi, apalagi ijazah Gibran yang sekarang masih menjabat jelas bisa dibuka. Ini saya nggak tahu kalau di Komisi Informasi kan apakah berlaku juga jurisprudensi, harusnya berlaku sama ya, ada jurisprudensi, jadi ya tinggal adopsi saja. Dengan begitu ijazah kita tinggal menunggu nanti surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang katanya setara dengan SMK bidang akuntansi itu akan dibuka pada publik, dan kemudian kita bisa membandingkan apakah atau membuktikan apakah ini dia punya ijazah SMA atau tidak. Saya Subhan Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.